adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sobat dai yang saya cintai. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya, pemuda adalah penentu masa depan sebuah bangsa. Suara generasi muda bukan hanya bisikan, tetapi mampu mengguncang dunia dengan perubahan. Maka dari itu, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Suara Generasi Muda, Harapan dan Doa untuk Gaza. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menutup mata dari sebuah realita, hal yang memilukan terjadi di Gaza yang diporak-poranda. Rumah sakit, sekolah, masjid, hingga ribuan rumah runtuh menjadi puing tak berdaya. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 50.000 jiwa yang syahid sejak April 2025. Sungguh memilukan. Saudara kita di Palestina tak lagi merasakan keamanan dan ketentraman. Palestina dibombardir tanpa arah dan kepastian. Darah tertumpah di setiap jalan. Jasad kecil bergelimpangan tanpa dosa dan kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Al-ayah. Menurut Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Kathir bin Daum bin Kathir bin Zara al-Qurashi al-Basri, di dalam kitab tafsir Quranul Azim menjelaskan bahwa larangan terhadap pembunuhan syar'i. Hadirin rahimakumullah, maka apa yang terjadi di Gaza adalah bukti kezaliman yang nyata. Edward Said, seorang sejarawan intelektual Palestina Amerika, mengatakan, Palestine is a moral litmus test for the world. Palestina adalah ujian moral bagi dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Jawabannya, gas. Apa itu gas? Apakah gas LPG atau ayo gas? Bukan, hadirin. Namun gas yang dimaksud di sini ialah gerak aksi suara. Yang pertama, gerak dengan ilmu dan literasi. Lawan propaganda dengan pena dan gagasan. Melalui media sosial kita menyuarakan keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih al-jihadnya. Jihad bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan pencerahan. Maka jadikanlah pena, lisan, tulisan dan gagasan kita sebagai senjata perubahan. Lalu yang kedua, aksi. Aksi dengan doa, harta atau bahkan tenaga. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua bahwa jihad tidak hanya di medan perang saja, tetapi juga dengan harta, lisan dan tulisan. Maka langkah kecil yang kita lakukan merupakan bentuk jihad kemanusiaan untuk saudara kita di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, suara di panggung dunia. Generasi muda harus berani terlibat dalam advokasi, gerakan kemanusiaan, hingga diplomasi damai agar suara Palestina mengguncang di forum dunia.
Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita tancap gas untuk bersatu, merajut ukhuwah dan tidak membiarkan perpecahan merusak sebuah peradaban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ingatlah suara kita adalah amanah, doa kita adalah senjata dan kepedulian kita adalah cahaya. Mari kita bersama unpad satukan doa, satukan langkah, satukan suara hingga Palestina benar-benar merdeka. Dari ceramah ini saya tutup dengan sebuah lagu. Mulai dari unpad hingga dunia, bangkitlah pemuda, satukan jiwa. Gerak aksi suara jadi senjata, Palestina merdeka. Putus cinta bikin hati merana, sudah terungkap dia mendua. Walaupun kita jauh dari tanah Gaza, suara dan doa kita jadi senjata, Palestina merdeka. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.